Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik ya. Dimanapun kita berada, kita patut syukuri karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Tetap semangat walaupun di musim pandemi ini ya. Namun tidak menghalangi kegiatan belajar mengajar kita. Bertemu lagi dengan saya Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Ayo kita belajar bareng-bareng. Filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philosophia. Philo atau philen yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologi yaitu cinta kebijaksanaan. Namun, filsafat secara terminologi yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Namun, ada pula yang mengartikan sebagai suatu sikap dan ilmu. Sikap di sini yaitu sikap terhadap berpikir secara alam. Sikap berpikir tentang hidup dan alam. Ilmu di sini yaitu ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas. Jadi filsafat sendiri itu berbagai macam pengertiannya ya. Namun tadi sudah dijelaskan. Semoga paham ya, mengerti. Nah, pada perkembangan zamannya, filsafat ini memiliki 4 perkembangan ya, yaitu dalam sejarah ada masa Yunani. Nah, ada masa abad pertengahan, masa abad modern, masa abad dewasa ini ya. Yang pertama adalah pada masa Yunani. Pada masa Yunani ini berlangsung 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi ya. Jadi pada zaman Yunani ini dengan ciri khas pemikiran yang bersifat kosmosentris. Nah, pada zaman ini tuh sebagian besar penduduknya ya, bagian besar masyarakat menempati laut ya. Jadi sebagian besar masyarakat itu tinggalnya di dekat laut. Jadi kebanyakannya itu menjadi seorang pelaut. Nah, jadi kebanyakan menjadi seorang pelaut inilah yang mendorong pemikiran masyarakat itu yang pemikiran masyarakat jadi memikirkan tentang kehidupan manusia dan Tuhan itu berbeda. Jadi memiliki pemikiran yang menyimpulkan bahwa kehidupan manusia dengan Tuhan itu berbeda gitu ya. Jadi dalam masa Yunani ini masyarakat lebih mengenal perubahan alam, yaitu seperti gempa bumi, pelangi, ini yang disebut dengan fenomena alam saja. Padahal fenomena alam tersebut kan ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Nah, seiring perkembangan zaman muncullah karya Homerus. Nah, Homerus ini yang menciptakan karya gitu ya. Jadi menciptakan karya ini muncullah gitu, memuat nilai-nilai tinggi yang bersifat edukatif dan dampaknya itu kepada masyarakat. Masyarakat itu lebih berpikir secara kritis dan rasional ya. Jadi pada abad ke-6 sebelum Masehi bermunculanlah para pemikir yang memiliki kepercayaan yang sangat bersifat rasional yang menimbulkan pergeseran. Jadi yang sebelumnya masyarakat di sana itu berpikir bahwa Tuhan dan kehidupan Tuhan dan manusia itu sangat
berbeda. Jadi jadi setelah adanya pemikir-pemikir atau setelah adanya tokoh seperti Homerus ini ya, yang memuat nilai-nilai tinggi ini, jadi masyarakat ini sudah berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi terpisah kehidupannya dengan manusia, melainkan menyatu ya. Jadi Tuhan menyatu dengan kehidupan manusia setelah adanya Homerus ini. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh filsuf di sini ya pada masa Yunani, yaitu Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Nah, di sini ya kita lihat gambar-gambarnya. Inilah tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani. Selanjutnya masa abad pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Nah, pada masa abad ini memiliki ciri yaitu bercirikan agama Kristen, ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama, pemikiran filsafat itu berkembang adalah filsafat skolastik, yaitu filsafat agama. Jadi adanya peralihan abad pertengahan ke abad modern ini dalam sejarah filsafat tersebut sebagai masa peralihan ya, atau masa transisi. Jadi pada masa abad pertengahan ini dipengaruhi oleh Kristen. Maksudnya atau artinya ini pemikiran filsafat didominasi oleh agama ya. Baru pada abad ke-6 Masehi setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung ya, baru bisa mendirikan sekolah-sekolah memberi pelajaran tentang gramatika, tentang dialektika, tentang geometri, tentang aritmatika, astronomi, serta musik ya. Ya, jadi pada masa abad pertengahan ini memiliki perubahan juga ya. Selanjutnya ada masa abad modern. Masa abad modern ini berlangsung pada 17 Masehi sampai 20 Masehi. Nah, jadi pada zaman abad ini berhasil menempatkan pemikiran manusia dalam tempat yang sentral pada pandangan hidup, sehingga corak pemikirannya itu antroposentrisnya, yaitu pemikiran yang mendasar pada akal, pikir, dan pengalaman. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat ini mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan ya. Sedangkan pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat ini pada saat itu mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dan pemikiran pengertian caranya sendiri gitu tuh ya. Jadi terpecah belah, akhirnya dengan munculnya pemikiran filsafat ini dengan berbagai macam ini berakibatnya tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi ya. Nah, pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Pandangan hidup pada masa ini corak pemikirannya antroposentris. René Descartes tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pastinya ke dalam pemikiran filsafat. Selanjutnya ini zaman pada abad dewasa ini ya. Jadi pada zaman abad dewasa ini itu atau disebut juga abad ke-20 ya, juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Nah, pada paruh waktu pertama abad ke-20 timbullah aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, serta irasionalisme. Nah, selanjutnya ada manfaat belajar filsafat. Jadi
umumnya ya, setiap mempelajari ilmu apapun itu pasti ada manfaatnya. Begitupun juga dengan mempelajari filsafat, ada manfaatnya. Yang pertama yaitu menjadikan manusia lebih bijaksana. Filsafat ini telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri ya secara totalitas. Juga dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya secara matang berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar memikul dogma yang ditanamkan padanya. Filsafat juga mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Jadi kesimpulannya adalah dapat menjadikannya pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme. Makhluk monodualisme yaitu manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Terima kasih yang telah sama-sama belajar tentang ilmu filsafat ini ya, tentang sejarah filsafat. Semoga bermanfaat dan dapat bermanfaat ya bagi ilmu lainnya gitu ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.